Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Muhammad Afan Adam. Sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin di IG ku bahwa teman-teman minta Kak bahas KBMI dong. Soalnya ini sudah mau waktu upload proposal. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas dan mengupas tuntas seluruh rangkaian kegiatan KBMI dan bagaimana aku bisa lolos KBMI. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab eh, sebagian pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di IG ku. Jadi di Instagramku sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi aku pilih dari pertanyaan yang sama. Nah, aku ambil salah satunya saja untuk kita bahas secara tuntas pada podcast kali ini. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau menjelaskan pengertian KBMI terlebih dahulu agar persepsi kita itu sama mengenai KBMI itu sendiri. Jadi KBMI ini merupakan singkatan dari Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. KBMI ini merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Bilmawa, di mana program ini bertujuan untuk membantu pendanaan bagi para mahasiswa yang sudah mempunyai usaha. Nah, harapannya setelah dibantu melalui pendanaan, melalui mentoring, melalui evaluasi dan lain sebagainya, usaha dari mahasiswa ini dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu dalam pelaksanaan program KBM ini tentunya banyak sekali ilmu dan manfaat yang diperoleh eh, yang diperoleh selama pelaksanaan program tersebut. Nah, saking menariknya program KBM ini, perlu teman-teman ketahui bahwa pendaftar dari seluruh Indonesia itu mencapai puluhan ribu. Jadi karena memang program ini merupakan program yang dirasa sangat eksklusif, maka peminatnya itu sangat banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita bahas mengenai program KBMI tersebut tanpa panjang lebar ya teman-teman. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, aku dan tim lolos pendanaan KBMI tahun 2021. Pada tahun itu aku dan tim mendapatkan pendanaan sekitar 12 juta. Nah, menarik bukan? Tentunya menarik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara tuntas mengenai bagaimana proposal teman-teman itu bisa lolos pendanaan KBMI tersebut, agar teman-teman juga bisa merasakan manisnya dari pendanaan dari Direktorat Jenderal Bilmawa tersebut. Nah, langsung saja ya, pertanyaan yang pertama, Kak, usaha apa aja sih yang bisa diajukan dalam KBMI? Jadi sesuai dengan panduan dari Direktorat Jenderal Bilmawa, ada 5 jenis usaha yang bisa diajukan dalam kegiatan KBMI ini. Yang pertama yaitu kategori makanan dan minuman, yang kedua produksi atau budidaya, yang ketiga industri kreatif, yang keempat jasa dan perdagangan, dan yang kelima adalah teknologi terapan. Nah, pada podcast kali ini aku akan mencoba untuk membahas tentang kategori makanan dan minuman, karena kategori makanan dan minuman tersebut adalah kategori yang meloloskan aku mendapatkan dana dari Jenderal Bilmawa. Nah, yang kategori makanan dan minuman ini adalah jenis usaha yang yang menjadikan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan siap saji. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman akan menciptakan sebuah produk dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan siap saji. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman di sini tidak boleh menjadi reseller. Sekali lagi, teman-teman tidak boleh menjadi reseller. Reseller itu apa? Artinya ketika teman-teman itu menjualkan produk dari orang lain. Nah, atau dalam hal ini teman-teman berperan sebagai distributor. Nah, mumpung nih
kita lagi bahas tentang kategori makanan dan minuman, aku mau spill sedikit tentang usahaku, yaitu Kukuvi. Nah, kalau dilihat dari tampilannya, Kukuvi itu kan seperti produk kopi bubuk biasa ya, tetapi perlu kalian perlu teman-teman ketahui bahwa di balik Kukuvi itu ada tujuan mulia, yaitu apa? Tujuan mulia dari Kukuvi ini adalah, yang pertama adalah untuk memberdayakan potensi kopi dan petani kopi lokal Temanggung. Jadi Kukuvi ini tidak hanya sekedar kita menjual kopi bubuk seperti kompetitor lainnya. Nah, itu salah besar ya. Jadi kelebihan dari kami dibandingkan dengan kompetitor lain adalah kita itu memberdayakan potensi kopi lokal dan petani kopi lokal Kabupaten Temanggung. Nah, dalam pemilihan bahan baku dan pengolahannya pun kita juga bermitra dengan petani langsung. Jadi kita benar-benar memberdayakan petani kopi lokal Temanggung tersebut. Nah, langsung saja ya, lanjut. Pertanyaan kedua, mekanisme seleksi KBMI bagaimana sih Kak? Nah, sesuai dengan pengalamanku, jadi mekanisme seleksi KBMI itu ada dua. Yang pertama yaitu seleksi internal universitas, dan yang kedua adalah seleksi nasional di tingkat Direktorat Jenderal Bilmawa. Nah, jadi aku akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah seleksi tingkat universitas. Jadi nanti di seleksi tingkat universitas, yang pertama tentunya ada sosialisasi dari universitas. Nah, sosialisasinya mungkin dalam waktu dekat-dekat ini. Nah, dalam sosialisasi tersebut nanti teman-teman akan diberi arahan, diberi gambaran tentang kegiatan KBMI ini. Nah, setelah sosialisasi itu selesai, nanti teman-teman akan diberi waktu atau timeline untuk mengerjakan proposal tersebut. Nah, selama pengerjaan proposal tersebut, nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Nah, penting nih dalam memilih dosen pembimbing. Jadi saranku buat teman-teman dalam memilih dosen pembimbing, carilah dosen pembimbing yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Di sini aku bukan ingin mendiskreditkan dosen, tapi setiap dosen kan punya kompetensi masing-masing. Nah, jadi nanti teman-teman pilihlah dosen yang sesuai dengan kompetensinya. Misal aku nih mengajukan usaha kategori makanan dan minuman. Nah, aku tentunya akan memilih dosen yang mempunyai pengalaman dalam bidang kewirausahaan makanan dan minuman, seperti itu. Nah, lanjut ya, yang tips yang kedua dalam memilih dosen pendamping itu, carilah dosen pendamping yang tidak terlalu sibuk. Nah, teman-teman kan sudah tahu sendiri bahwa sebagian dosen kita banyak merangkap pekerjaan, banyak merangkap jabatan, dan tentunya itu membutuhkan waktu yang sangat sibuk. Nah, saranku buat teman-teman, pilihlah dosen pembimbing yang sekiranya agak slow. Karena apa? Karena ketika nanti teman-teman ada revisi, ada konsultasi, atau ada bimbingan, dosen tersebut akan mudah untuk dihubungi, mudah untuk diajak kerjasama. Mungkin nanti teman-teman akan diajak untuk diskusi bagaimana merevisi yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu ya tips memilih dosen pembimbing. Nah, lanjut ya, kembali lagi ke seleksi tingkat universitas. Nah, nanti setelah teman-teman diberi timeline, menyusun proposal, berdiskusi dengan dosen pembimbing, terus nanti mengajukan lembar pengesahan dan upload proposal. Nah, upload proposal ini dilakukan ketika teman-teman dan dosen pembimbing dirasa sudah yakin dengan proposal yang teman-teman susun. Nah, ketika teman-teman dan dosen pembimbing teman-teman tersebut sudah yakin dengan proposal yang sudah disusun, maka proposal tersebut diunggah. Nah, dalam masa seleksi tingkat universitas, biasanya reviewer membutuhkan waktu selama 3-5 hari. Nah, dalam waktu 3-5 hari tersebut, nanti proposal dari teman-teman tersebut akan dipilih siapa yang layak untuk diajukan
dalam tingkat nasional atau dalam tingkat Direktorat Jenderal Bilmawa. Nah, kalau proposal dari teman-teman yang terpilih atau lolos tingkat universitas, tentunya dari reviewer tingkat universitas akan memberikan feedback. Istilahnya akan uh, beri, uh, mengarahkan teman-teman untuk merevisi proposal yang sekiranya masih kurang tersebut. Nah, dalam revisi tersebut nanti teman-teman harus sangat diperhatikan ya, karena saran dari reviewer ini sangat membantu atau meningkatkan peluang proposal teman-teman bisa lolos di tingkat nasional. Nah, setelah teman-teman merevisi saran dari reviewer tingkat universitas, maka teman-teman selanjutnya adalah mengupload proposal tersebut di laman KBMI dan menunggu seleksi tingkat nasional tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kok Kofi kok bisa masuk KBMI, jelasin dong Kak, apa kelebihan dari produk Kakak. Nah, sudah aku jelaskan di awal ya, bahwa mungkin dari teman-teman semua melihat bahwa kopi ini seperti tampilan kopi bubuk biasa. Ya memang benar kopi bubuk biasa, tapi di balik kopi ini ada tujuan mulia, yaitu mengembangkan potensi kopi Temanggung dan petani kopi lokal Temanggung. Jadi sudah jelas sekali ya bahwa tujuan mulia dari Kokofi ini sangat membantu Kokofi bisa lolos pendanaan tingkat nasional seperti itu. Nah, langsung saja ya pertanyaan selanjutnya, produk yang bisa lolos KBM itu yang seperti apa sih Kak? Nah, ini catatan penting ya buat teman-teman ketika ingin menyusun proposal. Jadi produk yang bisa lolos pendanaan KBM tingkat nasional itu adalah produk yang bisa menjawab permasalahan yang ada. Sebagai contoh ya, produkku Kokofi, permasalahan yang ada di lapangan adalah potensi kopi Temanggung itu masih kurang dalam hal apa? Dalam segi branding dan pengolahan. Branding dari kopi Temanggung ini masih kalah dengan kopi yang ada di daerah lain. Nah, melalui Kokofi ini aku dan tim mencoba untuk membranding kopi Temanggung. Nah, salah satu cara membranding kopi Temanggung mungkin teman-teman sudah tahu ya, melalui akun media sosial berupa YouTube, Twitter, IG, Facebook, dan Instagram. Nah, di situ kan teman-teman sudah melihat konten-konten dari Kokofi yang mungkin bisa membranding kopi Temanggung itu sendiri. Yang kedua, aku dan tim berusaha untuk memberdayakan petani kopi lokal Temanggung. Nah, permasalahan yang ada di lapangan bahwa kesejahteraan petani kopi itu masih kurang. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, aku dan tim mencoba mengangkat kesejahteraan petani kopi dengan ikut membranding dan membeli kopi dari petani langsung tersebut. Nah, tujuannya apa aku membeli langsung dari petani, agar para petani itu tidak dimainkan oleh permainan harga tengkulak seperti itu. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya bahwa produk yang bisa lolos KBM itu adalah produk yang bisa menjawab masalah yang ada di lapangan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, tips and trick agar lolos KBMI gimana Kak? Nah, tips and trick agar lolos KBMI ini sebenarnya simpel teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus membaca panduan. Nah, ini merupakan hal dasar yang sebenarnya sangat-sangat perlu dilakukan oleh teman-teman sebelum menyusun proposal. Tetapi sayangnya teman-teman biasanya tidak memahami panduan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bilmawa dengan baik.
Akibatnya, ketika teman-teman tidak membaca panduan itu dengan baik, format laporan dari teman-teman itu akan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Bimawa. Selain format, mungkin isian proposal dari teman-teman pun akan berbeda. Nah, ini merupakan masalah yang fatal sekali ya ketika teman-teman tidak membaca buku panduan dari buku panduan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimawa. Nah, tips yang selanjutnya adalah teman-teman uh, teman-teman silahkan untuk melengkapi semua persyaratan baik administratif ataupun yang lainnya di dalam laman tersebut. Nah, pengalaman temanku yang ikut mengajukan KBMI juga, dia usahanya bagus, tapi sayangnya salah satu syarat administratifnya itu kurang. Jadi ketika karena proposalnya bagus, dia lolos tingkat universitas, tapi ketika diajukan dalam tingkat nasional, dia kalah dengan proposal-proposal lain yang mungkin tingkat kebagusannya itu sama, tetapi mereka lebih tertib dalam hal administratif. Nah, perlu teman-teman garis bawahi juga ya, bahwa kelengkapan administratif ini sangat mempengaruhi penilaian reviewer terhadap proposal teman-teman yang kalian ajukan. Yang ketiga, tentunya jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di proposal itu dengan jawaban yang lugas, jangan bertele-tele. Nah, asumsi kita selama ini bahwa proposal itu harus panjang, harus berlembar-lembar, dan harus menceritakan ini itu. Nah, itu merupakan persepsi yang salah teman-teman. Jadi proposal yang bagus itu adalah proposal yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku panduan tersebut. Jadi silahkan nanti teman-teman ketika menyusun proposal, apa pertanyaan yang ada di buku panduan itu dijawab secara lugas dan bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat dan baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah cara memilih anggota tim yang bagus buat diajak KBMI yang gimana, Kak? Nah, mungkin kita dari SD sudah diajari ya bahwa kita tidak boleh memilih teman dalam bergaul. Nah, tentu untuk pengajuan proposal KBMI ini, hal tersebut kita singkirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika berbisnis kita harus mempunyai partner atau rekan kerja yang benar-benar mendukung dengan usaha kita. Jadi rekan kerja ini sangat mempengaruhi jalannya usaha yang kita ajukan. Nah, cara memilih anggota tim yang baik menurutku itu cukup ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah dia yang mengerti kondisi lapangan dan proses produksi. Nah, ini sangat penting sekali ketika nantinya proposal dari teman-teman itu lolos. Tentunya kan teman-teman akan ada semacam visitasi dan kegiatan produksi. Nah, orang yang bertanggung jawab dalam lapangan dan produksi ini nantinya dalam kegiatan visitasi akan berperan sangat penting. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah teman yang mengerti IT. Nah, dalam industri 4.0 atau 5.0 ini kan semuanya sudah berbasis teknologi ya. Nah, bayangkan saja ketika nanti dalam tim teman-teman tidak ada yang menguasai IT sama sekali. Nah, tentunya teman-teman akan kelabakan sekali, karena dalam proses kegiatan KBMI IT ini sangat diperlukan ketika monitoring evaluasi. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai manajerial yang baik. Nah, kemampuan manajerial yang baik ini bertujuan untuk mengatur jalannya usaha dan mengatur agar anggota tim itu bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Dan yang keempat adalah teman yang mampu menguasai administratif dan keuangan dengan baik. Nah, dalam kegiatan KBMI ini tentunya banyak sekali hal-hal administratif dan keuangan yang harus dilaporkan selama program itu berlangsung. Nah, jadi
orang yang mempunyai kemampuan dalam hal administratif dan keuangan ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah, Kak, dana maksimal dari KBM itu berapa sih? Nah, dana maksimal dari KBM itu adalah 25 juta, teman-teman. Jadi, kemarin aku mendapatkan dana 12 juta itu masih dirasa sangat kurang sekali ya. Karena dana maksimal itu 25 juta dan aku baru mendapatkan setengahnya. Nah, kesalahanku yang mungkin jangan diulangi oleh teman-teman adalah aku salah memasukkan anggaran seperti itu. Seharusnya di dalam anggaran KBM itu tidak boleh ada sewa tempat. Nah, pada saat itu aku mengajukan proposal anggaran untuk menyewa tempat sebesar 5 juta. Nah, itu sangat berdampak sekali dengan dana yang aku terima selama proses KBM tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, pengalaman menarik apakah yang diperoleh ketika mengikuti KBMI? Nah, tentunya banyak sekali pengalaman menarik yang aku dapatkan ketika mengikuti KBMI. Salah dua atau salah tiga ya. Pokoknya banyak sekali pengalaman menarik yang aku dapatkan ketika KBMI ya. Aku ceritakan ya. Yang pertama adalah kegiatan visitasi. Nah, kegiatan visitasi ini bertujuan untuk memeriksa apakah usaha yang diajukan oleh aku dan teman-teman itu sudah dijalankan dengan baik. Nah, selama kegiatan visitasi tersebut, karena usaha yang aku jalankan dan teman-teman itu adalah usaha yang benar-benar nyata, bukan usaha yang fiktif, maka ketika kegiatan visitasi tersebut aku banyak mendapatkan arahan, masukan, bagaimana cara mengembangkan usaha yang baik, bagaimana cara mengembangkan produk yang baik, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berguna sekali bagi aku dan tim sampai saat ini ketika menjalankan Kokofi ini. Jadi Kokofi ini tetap berjalan walaupun kegiatan KBMI sudah berakhir. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, dalam kegiatan evaluasi ini kami menyampaikan seluruh kendala, hambatan, dan lain sebagainya dalam melaksanakan kegiatan KBM ini. Nah, dalam kegiatan evaluasi ini kami juga diberi masukan, diberi arahan dari para mentor untuk bagaimana cara membangun usaha yang baik seperti itu. Dan yang ketiga yang tak kalah menarik adalah kegiatan Expo KMI di Universitas Brawijaya Malang. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan ya bagi aku dan teman-teman ketika bisa mengikuti kegiatan KMI Expo di Universitas Brawijaya di Malang, karena di situ kami expo bersama dengan universitas seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi di situ kita bisa berbaur dengan teman-teman mahasiswa dari universitas lain, bisa mengemban ilmu, bisa menimba ilmu dari teman-teman yang lain seperti itu ya teman-teman. Pengalaman menarik aku selama mengikuti KBMI. Nah, tak terasa ya teman-teman, waktu kita sudah habis. Jadi penutup dari aku, silahkan susun laporan proposal teman-teman dan baik. Harapannya teman-teman bisa lolos menangkan KBMI dan bisa merasakan manisnya dari kegiatan KBMI ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Silahkan untuk tema podcast selanjutnya kita bisa bahas di Instagramku. Dadah.